Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sosok Panji Gumilang di Al Zaitun memang diciptakan dan dilindungi. Hal ini tapi pada tahun 2023 sepertinya Panji sudah mulai lepas kendali. Karena itu sekarang Panji diburu. Ratusan rekeningnya dibekukan dan sejumlah aset tanahnya diselidiki. Mengapa Panji yang dulu dilindungi sekarang diburu? Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat malam, Pak Islah. Selamat malam Mas. Baik, Pak Islah, kalau kita mengamati begitu ya, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang bilang bahwa akar permasalahan Al Zaitun saat ini itu adalah karena Panji Gumilang yang kemudian memecahkan diri dari pemerintah. Tetapi kalau di sisi lain mantan Wakabin As'ad Ali mengatakan bahwa ini sebetulnya disebabkan karena intelijen yang tidak lagi menaruh atensi di Al Zaitun. Dua hal yang kontras. Kalau menurut Anda bagaimana? Ini siapa yang benar? Atau mungkin Anda punya sudut pandang yang baru? Ya, kalau saya tetap begini, Mas Beno. Ini Al Zaitun ini adalah operasi intelijen yang kemudian tidak berlanjut sehingga proses deradikalisasinya ini belum tuntas. Tapi akhirnya yang menjadi permasalahan ketika operasi ini belum tuntas, operasi deradikalisasinya belum tuntas, akhirnya Panji Gumilang ini menjadi liar. Jadi trajektorinya itu tidak terkontrol. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Kalau dibilang Panji Gumilang ini melepaskan diri dari pemerintah, bisa jadi ya dia melepaskan diri, tapi menurut saya yang lebih konkret itu apa yang dikatakan oleh Pak As'ad. Pak As'ad, saya meyakini Pak As'ad ini adalah operasi intelijen yang tidak tuntas sehingga akhirnya Panji Gumilang ini menjadi liar, baik secara ideologi beragama ya dalam konteks ini, atau kemudian ketika dia kehilangan patron dari pemerintah, dia tidak terkontrol lagi sehingga trajektorinya menjadi liar. Kalau dia melepaskan diri dari pemerintah, dalam konteks pemerintah secara resmi mungkin iya. Pak Mahfud ada benarnya juga, tapi kan orang-orang pemerintah secara personal masih punya resiliensi dengan Panji Gumilang. Yang menjadi permasalahan adalah ketika pemerintah tidak bisa mengontrol trajektorinya Panji Gumilang sehingga dia akhirnya betul-betul menjadi di luar kendali. Nah, menurut Anda kira-kira apa ya faktor yang membuat kemudian intelijen ini tidak lagi mengawasi Al Zaitun seperti yang dikatakan oleh Pak As'ad Ali? Ya, menurut saya operasi intelijen ini tidak dilanjutkan karena dipikirnya Al Zaitun, Panji Gumilang, dan NII ini sudah tidak punya resiliensi yang cukup untuk menggerakkan negara Islam Indonesia. Sehingga operasi itu mungkin ditinggalkan, tapi akhirnya sifatnya adalah personal-personal intelijen masa lalu yang masih berhubungan secara aktif dalam konteks perkawanan mungkin saja. Tapi kalau yang saya dengar dari beberapa pernyataan Pak Hendro Priyono misalnya, Pak Hendro Priyono merasa tugasnya memang sudah selesai sejak dia sudah tidak lagi menjadi kepala BIN. Tapi kan kalau Pak Hendro Priyono saya percaya mungkin dia sudah putus resiliensinya dengan Panji Gumilang. Tapi kan Al Zaitun ini menjadi seksi secara politik karena melibatkan puluhan ribu orang dengan wali santri, dengan alumni dan santri. Nah, mungkin saja pihak dari pemerintah ini masih menjalin hubungan dengan Panji Gumilang, tapi dalam konteks politik, bukan lagi dalam konteks operasi intelijen atau program-program deradikalisasi. Nah, ini kan yang harus bisa dibedakan. Ya, ini berarti sekaligus mengkonfirmasi ucapan Kepala Staf Presiden Muldoko yang mempertanyakan ya, kenapa Al Zaitun ini selalu ramai jelang pemilu? Apakah ini sinyal bahwa sebetulnya masih ada korelasi yang begitu kuat antara Al Zaitun dengan kepentingan politik? Ya bisa saja ada kalau bahasa saya ya ada resiliensi kepentingan politik antara politisi dengan Panji Gumilang. Apapun hari ini di tahun-tahun politik ini kalau melibatkan massa yang jumlahnya ratusan ribu itu kan memang menjadi sangat seksi ya. Tapi kalau saya beranggapan begini, yang membuat ini menjadi heboh kan sebenarnya Panji Gumilang ketika sholat Id kemarin. Ini kan akhirnya orang bertanya-tanya, ini Panji Gumilang arahnya kemana sih kalau memang dia ini adalah amir dari NII KW 9, tapi kok pemahamannya menjadi sangat liberal seperti ini? Ini kan sebenarnya kontradiktif. Makanya saya sempat tidak percaya bahwa Panji Gumilang ini masih beroperasi dengan NII KW 9. Tapi kalau dilihat dari mesin uangnya, karena begini Mas Beno, menghidupi sebuah pondok pesantren dengan aset 1.200 hektar ini kan bukan low cost. Ini sangat-sangat high cost. Tapi mesin uangnya Panji Gumilang ini ada di NII masalahnya.
dengan Oke. produk-produk infak, sedekah dan sebagainya itu. Nah, ini tadi Anda yang membuat menarik Panji ini Pak Gumilang. Islah yang tadi Anda katakan bahwa ada oknum-oknum atau orang-orang yang di pemerintahan yang menjalin kekerabatan atau menjalin pertemanan dengan Panji Gumilang bukan untuk deradikalisasi tetapi untuk kepentingan politik. Kalau kita kaitkan dengan perputaran uang yang sangat besar di Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang, apakah ini juga masih ada korelasinya juga untuk politik, putaran uang di Al Zaitun untuk kepentingan politik? Ya bisa saja ada kemungkinan ke arah sana, tapi kalau kita mau melihat dari living cost ya untuk menghidupi Al Zaitun itu juga kan tidak murah. Artinya Ya. kalau perputaran uang yang ada di dalam rekening-rekening yang jumlahnya ratusan yang dilansir oleh Pak Mahfud itu bisa jadi memang untuk kepentingan Panji Gumilang untuk menghidupi Al Zaitun, atau ada juga politisi-politisi yang memanfaatkan mesin-mesin uang yang ada di Al Zaitun ini sebagai biaya-biaya politik, kan bisa saja. Tapi kalau saya melihat ya, kalau melihat dari pemahaman agama yang dianut oleh hari ini, yang dianut oleh Panji Gumilang, terkait juga dengan NII Negara Islam Indonesia yang seharusnya dia betul-betul berada di sayap kanan, tapi dengan pemikiran liberalnya Panji Gumilang yang mempersatukan antara NII dan Panji Gumilang ini hanya persoalan uang saja. Ini hanya betul-betul bermotif ekonomi, bukan lagi ideologis. Karena NII ini dikenal sebagai satu entitas yang betul-betul bisa menghasilkan uang atas nama agama. Kalau di Garut, di Tasikmalaya, dan di beberapa provinsi, NII ini memang ada semacam kewajiban-kewajiban untuk membayar infak yang memang omsetnya sangat tinggi. Nah, bisa jadi Panji Gumilang memanfaatkan NII ini untuk mendapatkan uang entah untuk apa. Nah, baik, entah untuk apa ini menjadi pertanyaan kita semua. Tapi kalau kita melihat sekarang kondisi Panji Gumilang yang bisa dikategorikan lepas kendali begitu seperti yang Anda sampaikan, Pak Islah, betulkah memang untuk kemudian bisa mengendalikan Panji Gumilang lagi ini tidak cukup dibutuhkan hanya kekuatan Densus saja seperti yang disampaikan Pak As'ad Ali, tapi juga dibutuhkan kehadiran intelijen lagi di dalamnya untuk kemudian mengendalikan Panji Gumilang? Sebenarnya Densus sendiri itu adalah kesatuan yang berbasis intelijen. Tapi jangan salah, di Densus itu juga ada kesatuan deradikalisasi dan pencegahan kontraradikal. Ada Direktorat Pencegahan, ada Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi yang bergerak di tataran deradikalisasi. Tapi ada juga Direktorat Intelijen yang bisa saja Densus masuk ke situ, ke dalam Al Zaitun. Persoalannya adalah NII ini kan belum masuk ke DTTOT. Ya, sementara DTTOT ini adalah dasar kerja dari Densus untuk melakukan operasi-operasi, baik operasi intelijen, penindakan, maupun operasi-operasi deradikalisasi dan pencegahan lainnya. Nah ini yang seharusnya PR-nya ada di pemerintah ini. Yang menetapkan DTTOT itu adalah usulan dari Mabes Polri, kemudian dia terkait juga dengan PPATK, dengan OJK, sehingga nantinya pemerintah itu satu tim yang memutuskan DTTOT ini untuk diputuskan oleh pengadilan negeri. Nah ini menjadi penting. Kalau DTTOT belum disematkan kepada NII, Densus juga nanti bisa jadi, karena Densus ini kan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Kalau belum ada DTTOT, Densus juga tidak akan leluasa melakukan operasinya. Oke, baik, masih ada beberapa hal sebetulnya yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu kita sudah habis, terima kasih Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Barhawi, untuk waktunya bersama kami di Prime Time News hari ini. Selamat malam, Pak Islah.